Bosen banget gak sih tadi Iya, kita, Mas? sumpah, setuju. Ngantuk banget, sumpah aku udah Mas. Iya, tapi tadi kayaknya Pak Hairi ngasih kita tugas deh buat gambar penampang. Nah itu gimana sih? Nah, aku tuh dari awal sampai akhir nggak paham kenapa Kak Hairi ngomongin kayu sedetail itu. Emang manfaatnya apa sih? Nah, kamu pengen tahu kan apa Iya. manfaat anatomi identifikasi kali di kehidupan kita? Nanti kamu ikut aku. Yuk, ayo. Nah, salah satu manfaat kita mempelajari anatomi identifikasi kayu, kita jadi lebih tahu kayu apa sih yang bagus untuk furniture, mebel, maupun konstruksi bangunan. Contohnya ada di samping saya. Penggunaan meja atau kursi menggunakan kayu jati dipilih karena jati memiliki ketahanan yang lebih tinggi. Berikut merupakan beberapa contoh pemanfaatan kayu seperti pembuatan meja dan kursi, buffet, dan juga almari. Selain itu, kayu juga memiliki struktur berupa dinding sel yang terdiri dari serat selulosa. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata bukan cuma daun aja yang mengalami penguapan. Kayu juga bisa mengalami penguapan, tapi kami menyebutnya dengan proses penyusutan karena sifatnya yang higroskopis. Artinya, kayu memiliki kemampuan untuk menyerap atau mengeluarkan kelembapan seiring dengan perubahan kelembapan udara di sekitarnya. Dengan mengetahui sifat kayu tersebut dapat mempermudah para pengrajin kayu dalam mengukur secara presisi sebuah kayu untuk dijadikan mebel, sehingga pengrajin dapat mengira-ngira hasil akhir dari ukuran kayu yang telah mengalami proses penyusutan tersebut. Di dalam industri perdagangan kayu, ilmu anatomi identifikasi kayu berguna untuk mengetahui apakah kayu tersebut tergolong kayu legal maupun ilegal. Hal ini dapat diketahui melalui ciri fisiknya yang meliputi kekerasan, kesan raba, bau maupun warna. Tidak hanya itu, kita dapat mengetahui kayu tersebut dari sel yang menyusunnya, seperti pori, pembuluh, dan parenkim. Selain itu, mempelajari ilmu anatomi identifikasi kayu, kita dapat mengetahui bahwa kayu tersebut golongan kayu mahal maupun kayu murah. Contohnya seperti ulin. Ulin memiliki serat yang rapat sehingga memiliki ketahanan yang tinggi. Dengan ketahanan yang tinggi tersebut, kayu ulin memiliki harga jual yang mahal. Dalam mempelajari anatomi dan identifikasi kayu, kita dapat nantinya melatih indera kita dalam mengenali ciri-ciri pohon. Dalam mengenali ciri-ciri pohon, nantinya kita dapat lebih bisa melihat bagaimana sih ukuran diameter suatu pohon dan tingginya jika sudah dewasa nanti, sehingga kita bisa dapat memperkirakan jarak penanaman yang ideal dalam sebuah pohon tersebut agar tidak terjadi overlapping. Kenapa sih dalam penanaman pohon harus ideal? Pertumbuhan pohon tentu sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya penanaman pohon. Penanaman pohon haruslah ideal agar tidak terjadi overlapping. Pengertian overlapping singkatnya itu adalah tumpang tindih. Dalam artian, penanaman pohon haruslah ideal tidak saling tumpang tindih antara pohon satu dengan pohon lainnya agar tidak terjadi perebutan yang mempengaruhi kualitas dari pertumbuhan suatu pohon, yaitu perebutan unsur hara dan kandungan yang lain. Nah, sekarang kamu udah tahu kan apa sih manfaat buat kita belajar anatomi dan identifikasi kayu? Iya dong, sekarang aku jadi tahu kalau dengan mempelajari anatomi dan identifikasi kayu, kita bisa mengetahui fungsi dari kayu itu sendiri. Apakah baik digunakan untuk mebel, furniture, ataupun kerajinan dan konstruksi bangunan. Selain itu, dengan mempelajari anatomi dan identifikasi kayu, kita bisa mengetahui fungsi dari bidang ekonomi dan konservasi. Nah, betul banget Trisna. Sekarang kamu sudah tahu kan? Nanti kita ke kantin yuk. Perutku udah lapar nih dari tadi. Makan apa nih?